Selamat datang di kuliah analisis algoritma, merupakan pertemuan pertama kita. Sebelum kita mulai membahas materi untuk pertemuan pertama ini, pertama kita lihat dulu garis besar materi yang akan dipelajari. Ada 5 pokok bahasan utama yang akan dibahas dalam kuliah ini. Yang pertama itu adalah dasar-dasar analisis algoritmanya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan analisis terhadap algoritma seleksi dan pencarian. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis algoritma pengurutan atau sorting. Kemudian yang keempat ada algoritma numerik. Yang kelima adalah algoritma matching. Buku yang kita pakai adalah ini, referensi utamanya adalah Analysis of Algorithms, an Active Learning Approach, karangan Jeffrey J. McConnell. Oke, langsung saja. Bagaimana kita melihat efisiensi suatu algoritma? Misalkan ada N algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama. Bagaimana menentukan algoritma yang terbaik di antara N algoritma ini? Caranya adalah dengan kita melihat kompleksitas dari algoritmanya. Nah, nanti dengan melihat kompleksitas ini, kita akan bisa menentukan mana di antara algoritma ini yang paling efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sehingga menghitung kompleksitas ini merupakan salah satu cara yang penting untuk menentukan mana algoritma yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau ada sekian pilihan. Nah, salah satu jenis kompleksitas yang biasanya sering digunakan untuk mengukur suatu algoritma itu adalah namanya kompleksitas waktu ya. Kompleksitas waktu itu sendiri adalah sebenarnya banyaknya operasi yang dilakukan dalam eksekusi suatu algoritma. Operasi di sini ada 3 kelas utamanya. Pertama adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu termasuk di sini penambahan, penjumlahan, pembagian, perkalian gitu ya. Ini operasi aritmatika. Kemudian ada pemberian nilai, biasanya memberikan nilai ke variabel ya, x sama dengan berapa begitu ya. Nah, itu pemberian nilai. Kemudian yang ketiga itu adalah membandingkan nilai. Jadi misalkan lebih besar atau apakah sama dengan ataukah kurang dari ataukah lebih dari gitu ya, itu di perbandingan. Nah, 3 operasi utama inilah yang kita hitung untuk menentukan kompleksitas waktu suatu algoritma. Nah, kompleksitas waktu itu tidak diukur berdasarkan detik, menit, jam, tapi berdasarkan ingat berapa banyak operasi yang dilakukan dalam eksekusi, itu saja. Jadi tidak diukur dalam detik, menit, jam. Ada jenis lain kompleksitas yang biasanya juga dipakai, yaitu namanya kompleksitas memori. Tapi ya ini kompleksitas memori ini adalah berapa besar memori yang dipakai oleh suatu algoritma untuk eksekusi ya. Tapi dalam kuliah ini kita tidak akan melihat kompleksitas memori, yang kita lihat adalah kompleksitas waktu. Sehingga kalau saya mengatakan kompleksitas, yaitu maksudnya adalah kompleksitas waktu ya. Oke, lanjut. Nah, seperti kita ketahui, biasanya kalau suatu algoritma itu kan ada input, ada output. Nah, ternyata input itu sangat berpengaruh terhadap kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Kita ambil contoh satu algoritma yang dimana ini potongan algoritma untuk mencari nilai terbesar jika diberikan list dengan panjang n gitu ya. Ada n bilangan gitu ya. Kemudian mau ditentukan di antara n bilangan itu mana bilangan yang paling besar. Nah, sebagai contoh kalau kita punya inputnya misalkan n-nya sama dengan 3 gitu ya. Jadi ada 3 bilangan jadinya. Kemudian kalau saya menggunakan input misalkan listnya 1, 2, 3, kemudian 3, 2, 1 dengan 1, 3, 2, ini kira-kira akan memberikan kompleksitas berapa besar. Nah, kalau kita cek yang pertama misalkan inputnya 1, 2, 3. Inputnya 1, 2, 3 itu nantinya akan memberikan kompleksitas waktu sebanyak 5. Kenapa 5? Pertama di sini ada memberi nilai, yaitu list pertama, yaitu sehingga di sini ada 1. Kemudian masuk ke dalam loop for-nya. Kemudian kita cek apakah list kedua itu lebih besar dari list 1, karena di sini masih list 1 largest-nya. Ternyata ini 1 operasi. Kemudian karena dia 2 lebih besar dari 1, karena inputnya yang ini ya, maka haruslah kita memberi nilai largest itu sebagai list kedua. Kemudian kita ulang lagi untuk i sama dengan 3.
Apakah list 3 lebih besar dari largest yang terakhir? Largest yang terakhir itu adalah 2. Nah, sekarang sedangkan list 3 itu adalah 3 nilainya, sehingga lebih besar, sehingga kita perlu memberikan nilai juga, sehingga total ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kompleksitasnya. Jadi ada 5 operasi yang dilakukan. Nah, dengan cara yang sama kita dapat melihat bahwa kalau listnya itu adalah 3, 2, 1, maka kompleksitasnya itu hanya 3. Kemudian kalau listnya itu adalah 1, 3, 2, maka kompleksitasnya itu adalah 4. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kalau inputnya adalah list yang ini, maka kompleksitasnya ada 5. Kalau inputnya adalah ini, maka kompleksitasnya adalah 3. Inputnya ini adalah 4. Sehingga satu input dengan input yang lain itu bisa memberikan kompleksitas yang berbeda, sehingga ada pengaruh input itu terhadap kompleksitas suatu algoritma. Nah, berdasarkan jenis input inilah biasanya kita membagi 3 cara menghitung kompleksitas waktu. Yang pertama adalah dengan cara base case analysis, di mana base case analysis ini adalah kita menghitung kompleksitas berdasarkan input yang menghasilkan eksekusi dengan operasi yang paling sedikit. Ya, itu sehingga namanya base case. Nah, kemudian ada kasus kedua yang namanya worst case. Nah, worst case ini adalah kita melihat input yang menghasilkan eksekusi dengan kompleksitas paling banyak. Nah, seperti tadi kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, bahwa input 1, 2, 3 itu adalah worst case analysis. Kemudian best case analisisnya adalah input 3, 2, 1. Nah, ya dengan kata lain, kalau worst case analysis adalah menghitung semua operasi yang dilakukan. Karena worst case ini pasti kita melakukan semua apa yang ada di dalam algoritmanya. Nah, yang ini sih sebenarnya sudah kita ketemu ya waktu kuliah matematika diskrit, ini pernah dibahas yang worst case analysis. Kemudian ada satu jenis analisis yang lain yang namanya average case analysis. Nah, bagaimana yang average case analysis ini? Ya, ini sih katanya adalah yang paling sulit, adalah average case analysis. Bagaimana cara melihatnya? Kalau kita mau menghitung kompleksitas dengan cara average case analysis, yang pertama kita lakukan adalah kita punya n jenis input. Katakanlah ini semua kemungkinan input yang mungkin untuk suatu algoritma. Nah, kemudian berdasarkan input ini kita kelompokkan mereka. Katakanlah ada m kelompok. Nah, dari kita kelompokkan berdasarkan apa? Nah, kita kelompokkan input-input ini berdasarkan kompleksitas yang mereka punya. Jadi kelompok 1 punya kompleksitas 1, kelompok 2 punya kompleksitas 2, kelompok M punya kompleksitas M gitu. Nah, berdasarkan ini nanti kita sudah punya ada sekian input di kelompok 1, ada sekian input di kelompok 2, ada sekian input di kelompok M. Nah, berdasarkan itu kita bisa menghitung peluang masing-masing. Jadi peluang ya total unsur di sini dibagi dengan total input yang ada, yaitu sebanyak N. Begitu juga di sini punya peluangnya sendiri, caranya sama ya, banyaknya unsur di kelompok ini dibagi total input yang ada. Nah, bagaimana cara menghitung total kompleksitasnya? Kalau melihat dengan average case analysis, kompleksitasnya itu akan sama dengan total dari semua jumlahan dari banyaknya kelompok, yaitu M, di mana PI ini adalah peluangnya, TI ini adalah kompleksitasnya. Jadi peluang dikali kompleksitas gitu ya. Nah, biasanya juga ada algoritma yang kelompok-kelompoknya ini memiliki peluang yang sama semua. Jadi sehingga biasanya kalau peluangnya seragam, itu rumusnya jadi lebih mudah, yaitu karena dia ada total sebanyak M kelompok, ya pasti kalau seragam peluangnya itu 1/M jadinya. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Ya, nanti kita akan melihat lebih detail saat kita melakukan analisis. Jadi garis besarnya seperti ini kalau kita melakukan average case analysis. Nah, kemudian ini selain itu nanti kita juga butuh beberapa pengetahuan matematik yang mungkin nanti akan berguna saat kita melakukan analisis algoritma. Pertama, kalau C-nya konstan, kalau saya menghitung sigma CI, maka ini sama dengan C-nya saya keluarkan, kemudian saya hitung sigmanya. Begitu pula kalau saya hitung sigma C sebanyak K, ya ini tinggalkan C-nya konstan, maka C-nya berulang sebanyak K, ya jadi CK gitu ya. Kemudian sigma I ini mungkin kita ketemu di matematika diskrit mungkin ya. Sigma I itu dari 1 sampai K itu adalah sama dengan ini. Kemudian kalau sigma I kuadrat akan sama dengan ini. Kalau A-nya konstan, sigma A pangkat I itu akan jadi ini. Ini adalah deret geometri, barisan geometri ya. Kemudian ini kalau sigma I 2 pangkat I itu sama dengan ini. Nah, biasanya ini nanti kita perlukan. Kemudian yang lain biasanya adalah sigma 1/I itu adalah ln K.
kemudian log sigma log I adalah bisa didekati dengan K log K min 1,5. Kalau nggak salah ini rumus Stirling namanya. Oke, selain itu ada juga yang mungkin perlu kita review adalah notasi Big O. Nah, ini juga sudah kita ketemu waktu di matematika diskrit. Jadi kalau ada dua fungsi Gn dan Fn, kita katakan Gn ini anggota dari Big O Fn kalau nilai mutlaknya itu kurang, nilai mutlak Gn itu kurang dari C mutlak Fn untuk setiap n yang lebih dari n0, di mana C-nya konstan positif gitu ya. Nah, jadi ya tidak untuk semua n ya, tapi untuk semua n yang lebih dari n0. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa Gn anggota OFN, kita harus mencari n0-nya dulu, kemudian C-nya, kemudian kita buktikan bahwa untuk setiap n yang lebih dari n0 berlaku ketaksamaan ini gitu ya. Ya sebagai ilustrasi, kalau kita punya ada 1 2 3 ada 4 fungsi ya. Nah, di sini nih kalau kita misalkan ingin membuktikan bahwa yang putus-putusnya adalah 3x min 2, yang biru ini adalah x kuadrat per 8. Misalkan kita ingin menunjukkan bahwa yang biru ini anggota dari yang ini anggota dari Big O yang biru. Maka ya tinggal inilah n0-nya di sini, mulai dari sini ya. Mulai dari titik mungkin sekitar di antara mungkin ini antara 23 atau 24 gitu ya. Mulai dari n0-nya 24 ke kanan itu berlaku ini lebih besar gitu ya. Sehingga benar terbukti. Begitu juga yang ini, kalau misalkan yang biru ini yang putus-putus ini adalah Big O, anggota Big O dari yang biru. Nah, ini bisa dilihat n0-nya mulai dari sini ke kanan ya. Nah, gitu seterusnya. Nah, sehingga kalau kita ingin membuktikan itu kita butuh mencari ini. Tapi ada cara lebih mudah untuk kita menentukan apakah dua fungsi apakah Gn ini anggota OFN, yaitu dengan menggunakan suatu teorema yang mungkin dulu pernah kita bahas juga di matematika diskrit. G ini anggota Big OF kalau limit ini itu sama dengan L, di mana L-nya adalah bilangan berhingga, bilangan yang tidak tak hingga ya, dan tak nol. Jadi kalau kita menghitung limit ini menghasilkan suatu bilangan positif, bilangan tak nol, maka ini bisa dikatakan bahwa G-nya anggota Big OF. Ya, untuk lebih jauh penjelasannya bisa dilihat di tulisan saya yang ini di blog saya, ada buktinya di sana kalau tidak salah. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini ada latihan yang bisa coba dikerjakan, ada dua ya, ada dua latihan, nanti didiskusikan saja. Oke, sampai ketemu di slide selanjutnya.